Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Akhir-akhir ini saya melihat penampakan beliau yang semakin menyedihkan. Sebenarnya bukan level saya untuk membahas, bukan karena beliau rendahan, bukan karena saya rendahan, nggak layak membahas beliau. Beliau ini merupakan murid daripada Miftah Maulana ya. Dan beliau ini juga pernah bermasalah dengan saya dalam artian ikut campur urusan saya yang beliau sendiri nggak paham gitu. Beliau juga pernah memamerkan lencana bahwa beliau seorang ahli IT, cyber and carry gitu namanya. Beliau pamer lencana dulu untuk menakut-nakuti saya gitu. Dan sampai sekarang saya belum tahu beliau ini anak kiai dari mana, mondok di mana, belajar agama di mana. Karena banyak sekali statement beliau yang memang ngawur, yang tidak layak dilakukan oleh seorang Gus. Tetapi setelah viral beberapa Gus di Pulau Jawa, saya baru paham. Ternyata gelar Gus itu juga disalahgunakan oleh sebagian orang gitu. Dengan adanya dukun yang mengaku sebagai Gus, misalnya Gus Idris di Malang kan dukun. Gus Samsudin Jadah yang ada di Blitar itu juga dukun gitu. Ternyata gampang sekali untuk kita bisa menyematkan gelar Gus itu di zaman sekarang gitu. Setahu saya Gus itu merupakan gelar kehormatan ya, gelar cinta misalnya, gelar seorang anak dari kiai gitu. Ternyata Allah itu maha besar ketika mengangkat derajat seseorang. Ini salah satu apa? Keluar dari cocotnya siapa? Dari cocotnya Gus Miftah. Coba. Bisa menjadi bukti bahwa Diam kau, diam nggak kau? Ah, bagus. Jadi garomah daripada mulutnya Miftah ini mampu mendatangkan rezeki untuk si pedagang es. Begitu logika mereka berpikir, saudara. Bahkan saya tidak mampu berpikir bagaimana mereka berpikir gitu. Saking saya heran gitu. Jadi si pedagang es ini dapat hadiah rumah, dapat hadiah mobil, dapat hadiah umrah, dapat hadiah modal usaha, dapat banyak sekali apresiasi daripada warganet gitu. Itu karena mulut Miftah gitu. Jadi kalau ada orang dibegal, kemudian orang korban begal itu dapat sumbangan dari pemerintah, dapat sumbangan dari masyarakat sebagai bentuk simpati dari masyarakat, ya kan? Itu patut kita berikan apresiasi kepada begalnya menurut pemikiran Arya gitu. Jadi begitu. Jadi kalau rumah Anda dirampok, kemudian viral, Anda disumbangin bantuan oleh netizen, yang patut diapresiasi itu rampoknya, saudara. Menurut logika mereka. Paham tidak, saudara? Hadiah umroh, dapat sumbangan, dapat modal usaha karena karomah, keberkahan daripada mulutnya si Miftah. Tetapi logika saya, mungkin saya sependapat dengan teman-teman, justru bapak ini dapat berkah dari kekreatifan netizen gitu. Bahkan yang memberikan sumbangan rata-rata netizen. Apakah netizen yang kelasnya selebgram, kemudian artis dan segala macam. Justru kita harus berterima kasih kepada netizen. Dengan adanya netizen, bapak ini bisa terkenal gitu. Keburukan si Miftah itu bisa diangkat ke publik. Selama ini kan bukan sekali ini si Miftah ngata-ngatain pedagang es, bahkan ada video yang kepada seorang perempuan yang kebetulan dia seniman sinden gitu. Nah,
Kalau pemikiran saya berpikir dengan akal, dengan otak yang saya miliki gitu. Bahwa hal ini dampak daripada respon netizen, daripada apresiasi, bentuk simpati dari netizen sehingga berita ini diviralkan gitu. Jadi bukan Miftahnya, bukan hikmah dari Miftahnya ketika Miftah mencaci maki, bukan, karena ini bukan kali pertama Miftah caci maki. Bukan kali pertama Miftah melucuti, Miftah mengolok-olok tukang es, bahkan orang-orang lain juga diolok-olokin, cuman nggak viral. Jadi begini logika Bapak Lubang Nusantara alias Arya, ya kan? Wedus Arya, itu bukan panggilan dari saya. Beliau sendiri yang memberikan namanya Wedus Arya gitu. Jadi untuk Wedus Arya, carilah narasi yang memang bisa diterima oleh akal sehat, Dus. Ya kan? Dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Wedus Arya ini bikin gimmick biar banyak sumbangan juga. Cuman dia nggak viral-viral gitu. Mau nggak kalau TIJ memviralkan kamu? Kamu jangan ngelawan, diam aja. Nanti keberkahan mulut TIJ kau bisa dapat sumbangan, nggak perlu ngemis. Nggak perlu mau bikin pondok bambu lah. Mau bikin pondok ini minta donasi ke TKW dengan cara menjelek-jelekkan TIJ. Kemudian berkedok toleransi. Orang-orang Tionghoa kau kibuli. Ya kan? Salah satu di antara sekian banyak mereka udah merapat ke saya. Kena tipu sama Gus Arya katanya. Aduh, breng. Udahlah, breng. Udah tua pun malu kita. Iya, sama kayak Bahar dan Kori. Kalau main settingan mereka ya begitu. Seperti Bahar ketemuan sama Kori itu settingan. Si Kori disetting, dikendalikan oleh si Bahar, ikut permainan mereka. Jadi Bapak Lubang Nusantara gitu juga. Jadi dulu kesannya beliau itu anti terhadap Habib. Kesannya dulu berperang dengan Habib gitu. Padahal enggak, itu settingan mereka. Mereka sengaja menciptakan settingan biar gaduh. Biar komplotan si Habib dapat uang, komplotan dia dapat uang gitu. Seolah-olah si mereka ini buzzer gitu. Seolah-olah si mereka itu yang pro Habib itu anti terhadap ini, buzzer gitu. Mereka mengobok-ngobok pemikiran masyarakat gitu, supaya masyarakat bermusuhan. Masyarakat bermusuhan, mereka dapat uang, dapat cuan gitu. Kalian paham? Paham ya? Saya sudah tahu permainan mereka itu semua gitu. Kemudian masuklah dia ke permasalahan saya. Setiap saya buat umpan mereka sambar. Hal yang paling lucu yang pernah mereka sambar, itu kan ada foto anak saya. Ada foto anak orang saya ambil. Kemudian di sudut foto anak saya nih, kecil fotonya, kecil sekali foto Simba tuh. Kemudian saya posting. Tuh, Color News. Masih ingat ya? Foto anak saya kecil sekali di sudut. Foto anak orang di atas, terus mereka goreng. TIJ bohong, TIJ dusta, anak orang diklaim anak dia. Ini bapaknya yang asli, ini ibunya yang asli. Udah berminggu-minggu, berhari-hari dia goreng itu. TIJ dusta, TIJ bohong, anak orang diklaim. Memang iya, itu foto anak orang besar. Di sudut foto itu, foto anak saya di sudut, gitu. Ketika saya klarifikasi udah seminggu, goblok, foto anak gua tuh di sudut, coba lihat dulu, teliti. Iya, yang besar itu foto anak orang. Yang di sudut itu foto anak gua. Kan gua nggak bohong gitu. Malu, saudara. Malu habis itu, saudara. Malu. Itu sama temennya tukang jual beli mani gajah. Namanya si Wowohi. Soalnya dia bentar-bentar sumpah, Wowohi. Makanya TIJ pakai itu. Sumpah dusta itu, Wowohi gitu. Melaporkan saya, itu ada 10 entah 11 media meliput beliau ketika membuat pelaporan kepada Polda Jawa Timur waktu itu ya, kalau nggak silap saya. Ya sampai minta donasi supaya TKW, kemudian orang-orang yang benci dengan saya atau hater saya memberikan sumbangan ke mereka. Luar biasa ini murid Miftah. Nah, setelah saya dilaporkan oleh Habib,
ya kan, Al Habib Asli Alwi dengan tudingan bahwa saya menuduh mereka bukan cucu Nabi. Memang bukan cucu Nabi. Sebelum Kiai Imad itu muncul, saya udah mengetahui mereka itu bukan cucu Nabi. Saya katakan di media, mereka bukan cucu Nabi. Mereka melaporkan saya. Si Arya guling-guling, saudara. Teriak-teriak, senang sekali dia. Dia belum tahu, si Arya ini belum tahu maksud dan tujuan saya ini apa gitu. Itu masih ada beberapa rekaman dan juga chat saya dengan Al Habib Asli. Itu bang, suka sama laki gitu. Oh, janganlah Beb, itu kan aib mungkin. Nggak apa-apa bang, sebarkan aja. Dia udah nyenggol nasab anak katanya. Dia takut sekali nasabnya disenggol. Yang satu lagi takut sekali bolnya disenggol, saudara. Dan saya, mohon maaf ya, saya juga menemukan pasangannya. Ya, keciduk. Nah, cuman si Kang Mas itu udah minta maaf ke saya. Udah minta ke saya jangan dibahas lagi. Nah, saya bahkan videonya saya up waktu itu. Pasangannya si Arya ini. Oh. Malu sekali si Arya waktu itu ketika pasangannya keciduk. Saya up ke sini gitu. Udahlah, Mas itu udah nggak ada masalah lagi dengan saya gitu. Kasihan juga. Nah, saya ini intelijen Rusia. Menurut beliau siapa? Beliau adalah Cyber NKRI. Cyber NKRI beliau punya lencana dan merangkap sebagai intelijen, orang kepercayaan. Beliau punya kapasitas, selalu keluar-keluar di medsos, beliau punya kapasitas. Beliau dilantik, beliau punya lencana. Dan lencana itu, lencana Cyber NKRI. Yang kalaupun saya dikasih lencana itu, dikasih duit, saya belum tentu mau dan nggak mau. Malu-maluin. Nah, jadi begitulah murid. Nah, cok murid. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Ya, begitu kira-kira. Yang paling aneh, beliau ngaku bahwa beliau punya 5 hacker. Punya hacker beliau. Di Sembrem NKRI itu, bukan Sembrem NKRI, Sembrem Negeri, pokoknya itulah nama organisasi beliau. Di situ ada 5 hacker hebat. Saya tantang, coba dong. Hack, saya punya akun. Tracking dong, saya punya alamat. Yuk, Sherlock lah. Katanya punya hacker. Masa ketika ingin tahu alamat saya harus Sherlock? Ya tracking aja gitu. Kemudian beliau tracking pakai aplikasi gratis. Itu yang saya nggak habis pikir. Beliau punya hacker, beliau punya organisasi namanya Sembrem, ya kan? Sembrem, pokoknya gitu nama organisasinya. Bergerak di bidang cyber. Beliau mengcounter hoax, mengcounter berita-berita yang memicu perpecahan di tengah masyarakat begitu, seputar yang berbau cyber gitu. Tapi beliau satu pun nggak bisa mendapatkan informasi tentang saya gitu. Justru saya yang banyak dapat informasi tentang beliau gitu. Jadi lucu waktu itu, Arya versus TIJ gitu. Beliau cuma dapat data foto-foto saya yang saya upload di Facebook gitu. Sementara saya dapat data tentang beliau, apa-apa yang belum pernah mereka upload gitu. Tidak pernah diupload di Facebook, tidak pernah diupload di media sosial, tidak pernah diupload di mana-mana. Cuman mentok di handphone. Nah, di situ waktu itu muka beliau merah sekali. Saya nggak tahu apakah beliau malu. Akhirnya membuat cerita kalau TIJ intelijen Rusia. Saking cerdasnya beliau. Saya warga negara Indonesia, ya kan? Hanya karena saya mengupload video alutsista buatan Rusia, saya jadi intelijen Rusia, kan nggak nyambung. Ya kan? Pas di tracking sama si Arya pernah tracking saya gitu sambil live.
begitu di tracking, saya berada di kampung beliau. Itu yang paling lucu sekali. Mungkin teman-teman masih ingat. TIJ ada di Kendal, Jawa Tengah katanya. Masih ingat kalian? Nah itu yang membagongkan gitu. Sebenarnya yang hacker siapa sih? Gitu. Masih ingat? Beliau nge-track nih. Tracking saya. Abdul Aziz masih ingat ya. Tiba-tiba beliau bilang, TIJ di Jawa Tengah. Dia cuman pura-pura di Aceh. Lah, di Kendal Jawa Tengah kan lu. Masa gua? Itu muridnya si Miftah, saudara. Tah lah. Kemudian beliau stres. Buat video, nyanyi-nyanyi, nyinden gitu. Animarfo. Kemudian buat isu, TIJ ini ada kartu kuning. Saya ini ada kartu kuning ODGJ katanya. Pokoknya begitu, standar beliau begitu. Saya itu banyak sekali teman saya di Jawa gitu. Belum pernah nemu yang model begini. Belum pernah. Baru kali ini. Makanya saya waktu itu berjilid-jilid membahas beliau. Kenapa? Ini mainan bagus nih. Betul. Baru kali itu saya menemukan orang Jawa yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita suruh beliau untuk berretorika sesuai dengan logika, beliau tidak bisa. Lihat saja sekarang, beliau membuat cerita yang menurut saya itu akan ditertawakan oleh orang waras gitu. Oleh orang-orang yang tidak waras, orang abnormal yang sama seperti beliau akan mendukung gitu. Paham? Bapak si pedagang es itu kecipratan karomah, hikmah dari mulutnya Miftah katanya. Karena dia dicaci sama Miftah, karena dia dihina sama Miftah, karena dia diolok-olok sama Miftah, Bapak itu dapat rezeki. Nah, analisa beliau begitu. Makanya organisasinya bubar. Karena anfaedah. Ketumnya aja kayak gitu. Tidak bisa berlogika, saudara. Cacat logika. Satu persatu anggota beliau kabur. Bergabung dengan saya. Cuman karena saya itu waktu itu tidak membuat grup WA, saya nggak suka berkelompok karena saya pemain tunggal dari dulu ya. Nah, banyak sekali keluhan-keluhan, kena tipu donasi, kena tipu berkedok donasi dan sebagainya gitu. Nah, ketika pembahasan tentang Kiai Iman, tentang dunia perhabiban, beliau ada menyenggol saya, ada menyenggol Bung Lubis, cuman saya tidak ladeni. Kenapa? Kasihan. Karena beliau kalau nggak ada donasi nggak bisa makan gitu. Jadi beliau makan itu dari hasil menipu orang. Nipu sana, nipu sini, galang donasi sana. Kasihan. Kasihan orang-orang yang jadi korban. Cuman menganggap saya musuh gitu. Jadi ketika saya masuk ke dalam penjara, beliau senang sekali gitu. Bapak Arya ini. Beliau nggak tahu di balik masuknya saya ke dalam penjara ada gebrakan besar yang sedang saya rencanakan. Ups. Gitu. Rahasia. Keceplosan, saudara. Apa yang terjadi setelah saya dijebloskan ke penjara oleh Habib? Itu baru sebagian kecil. Perlawanan yang saya lakukan begitu. Kalau mau lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, mainkan. Teman-teman, bagus nggak? Tolong jawab teman-teman. Bagus kan? Bagus ya. Bagus ya, yang kayak gitu bagus ya. Demikian, bagus ya. Nah, begitu penjelasan dari beliau. Kemudian dengan gagahnya menggertak saya. Dia pikir ketika dia gertak saya langsung ngedown gitu. Dia nggak nyangka sampai mau ampun-ampunan. 2 tahun nggak saya lepas. Itu si Bapak Lubang Nusantara. Miftah itu wali, Arya juga wali. Hati-hati kau TIJ. Brum, 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 brum.
Gua kalau wali di Pulau Jawa, Bung, gua udah tahu lah. Samsudin, Idris. Wali di Pulau Jawa, mohon maaf, bukan rasis. Kebetulan tempatnya di Pulau Jawa. Lutfi, Rijik, Bahar, wali di Pulau Jawa. Walaupun orangnya bukan orang Jawa semua gitu. Ini gua sebutkan wali yang terkenal di Pulau Jawa ya. Lutfi, Rijik, Bahar, Arya, Miftah, Jafar, Gus Jafar, 1 Second, Habib Abu Bakar. Wali di Pulau Jawa. Nah, kalau saya roasting mereka nggak apa-apa bang, karena saya mantan wali. Masya Allah Bung. Nah, kalau saya pawang wali. Nah, saya pawang wali gitu. Kalau kalian kan nggak berani sama si Rijik, takut kualat, nggak berani sama si Bahar, takut kualat karena wali Abuya, pengarang kitab dan segala macam. Nah, sama 1 Second, kalian nggak takut, kalian nggak berani, takut kalian kualat. Sementara yang saya yakini sebagai wali yaitu ya wali 9 di Pulau Jawa sana. Nah, dan nggak ngaku-ngaku. Misalnya, Wali Songo itu rata-rata datangnya dari Aceh. Memang bukan dari Aceh, tapi dari Samudra Pasai. Samudra Pasai itu jauh sebelum Aceh ada. Ya, kerajaan Samudra Pasai itu sebelum Aceh itu ada, sebelum kerajaan Aceh itu ada. Nah, lebih dulu gitu. Jadi mereka berangkat dari situ. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa Wali Songo ini keturunan Yaman, Wali Songo ini dari Amul Fagih, dari Ba'alwi, agak lucu bagi saya gitu. Nah, tapi bagi Ba'alwinya sendiri nggak lucu, memang mereka pingin seperti itu. Nah, kalau Wali Songo itu Ba'alwi pasti gelarnya Habib, bukan Sunan. Nah, kan dari dulu katanya Habib gitu. Nah, bukan Sunan manggilnya. Nah, jadi lucu gitu ya. Ada yang ngeklaim gitu. Nah, saya sampai kiamat pun saya nggak akan pernah percaya kalau Wali Songo itu dari Yaman. Karena mereka bukan berdarah Yaman. Bukan keturunan Yaman. Dan Nabi Muhammad pun dibilang sama mereka adalah orang Yaman. Nah, mungkin Nabi Muhammad yang lain. Kalau Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, itu dari Arab, dari suku Quraisy. Beliau berkebangsaan Arab, bersukukan Quraisy. Orang Mekah, lahir di Mekah. Bukan lahir di Yaman, mungkin beda. Nabi Hud makamnya di Yaman, di Hadrul Maut Stream, itu Nabi Hud yang lain. Nabi Hud yang kita yakini sebagai nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh, Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud yang keempat itu nggak diketahui makamnya di mana. Nah, kata si Bahar, Wali Songo itu jalurnya Amul Fagih, sama dengan dia yang bin Smith. Giliran Bahar ziarah Ampel, kok nggak masuk makam, kok cuman di luar pagar. Justru Sayyid Zulfikar bisa masuk karena si Bahar nggak punya kartu akses gitu. Beda gitu, nggak dikenali. Ya, aku jadi bingung. Sebenarnya Unyil itu cucunya siapa bang? Unyil itu boneka bang, nggak punya kakek. Itu karyanya Pak Raden, buatan Pak Raden. Unyil ya, Unyil. Dan Unyil nggak ada masalah. Itu sebagai alat peraga untuk edukasi anak-anak gitu, Unyil. Harusnya kan kalau keluarga bisa dong, macam nggak tahu mereka aja bung. Semua diklaim keluarga. Ini contoh nih, ya. Datuk kami adalah pejuang-pejuang yang berdarah-darah dalam memerdekakan negara Republik Indonesia, dalam melawan Belanda. Kita tanya, siapa ya namanya? Makamnya di mana ya? Pasti mereka gagok. Kalau ada, kira-kira bingung nggak kalau ditanya?
Tuh, di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tuh, di Taman Makam Pahlawan ini. Saf ketiga, barisan keempat, deretan ke-10. Kan bisa kita tunjukkan. Cuman nggak ada, bual. Yang memerdekakan negeri ini adalah habaib. Kalau nggak ada habaib, kita masih dijajah Belanda. Sama Tugu Monas ngomong kayak gitu ya. Katanya Zulfikar Said Gadungan, tapi tiap ziarah ke makam Sunan Ampel, beliau dipersilahkan masuk. Bukan di luar pagar kayak Bahar. Wok, 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 wok. Kalau palsu di mulut mereka, namanya asli. Kalau asli di mulut mereka, palsu. Gitu. Paham nggak? Kalau si Bahar bilang asli, itu palsu. Kalau si Bahar bilang palsu, itu asli. Gitu aja. Nggak usah ribet. Nggak usah bertele-tele. Kenapa? Karena dia bacanya dari kiri ke kanan. Tulisan Arab dibaca dari kiri ke kanan. Jadi kebalikan. Kalau Bahar bilang asli, itu pasti palsu. Kalau Bahar bilang palsu, itu pasti asli. Dijamin tidak luntur. Kebalik, luntur tidak dijamin. Itu ya, itu formatnya, itu rumusnya. Pokoknya kalau si Bahar bilang palsu, itu asli. Kalau si Bahar bilang asli, itu palsu. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Mereka selalu koar-koar kalau datuk mereka paling berjasa di negara kita. Mereka, datuk-datuk mereka adalah para pejuang, betul. Pejuangnya Belanda, pahlawannya Belanda. Bukan pahlawan bagi negeri ini, saudara. Ketika kita tanya, satu aja sebutkan datukmu yang jadi pahlawan. Fulan, itu cuman ngarang lagu aja, kok pakai berdarah-darah? Itulah yang gua heran. Datuknya cuman ada, saya lihat cuman ngarang lagu.